Jadi kali ini saya mau ngasih materi tentang literasi potensiometri nih. Potensiometri itu literasi berdasarkan beda potensial ya. Yang kalau di SMA tuh biasanya ada persamaan NERS tuh namanya tuh. Yang N0 N0 itu. Jadi di sini literasinya itu berdasarkan reaksi redoks. Redoks itu reduksi oksidasi ya. Berarti ada yang zat yang tereduksi, ada zat yang teroksidasi. Terus beberapa titeran yang digunakan untuk literasi potensiometri itu dibedakan berdasarkan zat yang akan ditetapkan. Jadi pentiterasinya itu bisa beda-beda buat literasi potensiometri. Yang penting dia harus basicnya itu reaksi redoks gitu. Contohnya di sini ada KMnO4 kalium permanganat untuk penetapan Fe, kadar Fe, terus ada asam peroksida ya H2O2 sama asam oksalat, ada dikromat juga K2Cr2O7 untuk penetapan Fe dan Cu dan lain-lain kayak gitu. Terus kenapa titrasi ini bisa terjadi itu karena tadi ada reaksi reduksi oksidasi, itu makanya ada beda potensial di reaksinya gitu, namanya potensial redoks di situ. Terus indikatornya karena reaksinya beda-beda, si pentitrasinya indikatornya juga beda-beda tuh. Dan di situ indikatornya itu berdasarkan ada perbedaan warna saat adanya reduksi sama si oksidasi kayak gitu. Nah, terus buat standarisasinya itu biasanya yang biasa digunakan ada 3, ada natrium oksalat, terus arsenik trioksida ya, AS2O3 sama kalium iodat atau potasium iodat gitu. Nah, di sini beda-beda nih buat pengeringannya terutama, tapi biasanya di atas 105 derajat Celcius. Kenapa dikeringin? Di sini karena untuk menghilangkan air yang terikat gitu atau air yang ada di standar primer itu. Nanti kalau misalnya ada airnya, nanti dia bisa nambah berat kan. Nah, kalau nambah berat nanti ngaruh ke kadar si standar primernya gitu. Makanya harus dikeringkan terlebih dahulu. Kalau si sodium oksalat itu dikeringkan pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius. Kalau si arsen trioksida itu dikeringkan pada suhu sama 105 sampai 110. Terus kalau potasium iodat tuh ini agak beda nih. Dia dikeringkan pada suhu 150 derajat Celcius. Terus karena tadi titik akhirnya itu ditentukan sama adanya reduksi sama oksidasi, itu penentuan rasionya buat penentuan beda potensial dalam itunya ya, larutannya itu bisa dihitung kayak gini nih. Yang ini nih. Yaitu sama dengan N0 ditambah RT per NF dikali sama ln, ini kadar zat yang teroksidasi ya. Teroksidasi. Ini kadar zat yang terreduksi gitu. Nah, N0 ini tergantung dari zat yang paling dominan di situ. Misalnya kalian titrasi antara Fe sama titanium tuh, Fe sama Ti. Nanti kan di awal-awal itu Fe-nya banyak nih ya. Fe-nya lebih banyak, Ti-nya belum ada kan. Nanti kalian pakai N0 yang dari Fe gitu. Tapi ketika nanti udah lewat lewat titrasi gitu, Ti-nya lebih banyak, itu kalian pakai N0 yang dari Ti kayak gitu. Jadi di sini bisa diasumsikan gitu kalau misalnya 100% kita ambil 10 gitu kan. Kalau misalnya 10% kita ambil 1, atau di sini juga bisa nih. Di sini nggak tergantung kadar ya. Misalnya kalau misalnya Fe-nya itu ada 75%, itu berarti 75 per 25 kayak gitu. Kalau misalnya lebih banyak, kalau misalnya dia Fe-nya 20% berarti 20 per 100 kayak gitu bisanya. Atau bisa juga kayak gini nih, 10 per 1 atau jadi 1 per 10, tergantung dari jumlah zat yang teroksidasi sama yang tereduksi. Biar nggak bingung, coba kita lihat. Oh, ini ininya nih indikatornya.
Indikatornya lumayan banyak ininya apa pilihannya karena tergantung dari zat yang tereduksi sama teroksidasi juga tergantung dari ini ya reaksinya gitu. Nah, ini coba kita lihat di sini ada reaksi antara apa namanya Fe3+ sama Ti3+ ya. Ti3+. Fe-nya itu dia kalau misal dari reaksi nih dia yang teroksidasi apa tereduksi berarti nih Fe-nya. Fe-nya dari 3+ ke 2+ berarti teroksidasi apa tereduksi? Halo? Masih nyambung kan ini? Reduksi bukan, Pak? Reduksi ya. Karena dia dari 3+ menjadi 2+ kan. Berarti ini reaksi reduksi. Nah, ingat kalau misalnya dia buat titrasi potensiometri harus ada dua-duanya gitu, nggak boleh ada salah satu aja. Berarti yang Ti ini itu reaksi oksidasi ya kan. Terus di sini kita mau nentuin apa namanya potensial dari larutan titrasi antara Fe3+ sama Ti3+ ya kan. Di situ berapa potensial dalam larutan 0,01 molar Fe3+ yang dititrasi sebanyak 25% dengan 0,0112 molar Ti3+ ya kan. Diketahui E0 buat Fe itu 0,77 ya kan. Terus E0 dari Ti itu 0,130. Terus diketahui juga R-nya, R itu konstanta ya, 8,31 Joule mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Terus suhunya itu pada suhu berapa tuh? 30 ya. 30 derajat Celcius itu jadi 293. Ini 30 derajat Celcius sama dengan 293 Kelvin. Terus nilai Faraday-nya itu 96.500 Coulomb. Nah, sekarang kita mau nentuin berapa potensialnya tuh kan. Pertama kita bandingin dulu, tadi kan rumusnya itu yang ini ya. Rumusnya yang ini nih. Rumusnya yang ini E sama dengan E0 ditambah RT per NF dikali ln konsentrasi Fe3+ oksidasi seharusnya salah gitu. Oksidasi per reduksi ya kan. Nah, pertama di sini dia titrasi antara Fe sama Ti. Terus Ti-nya itu baru 25% yang masuk tuh. Berarti sisanya masih yang Fe ya kan. Sisanya masih yang Fe kan. Kalau Ti-nya 25% berarti Fe-nya itu ada 75% Fe-nya, Fe3+ ya kan. Fe3+-nya ada 75% karena Ti-nya udah masuk apa namanya 25%, berarti Fe2+-nya ada berapa tuh? Berarti kalau misalnya totalnya 100%. 25. 25 ya kan. Fe3+ kan dia lebih besar ya ini ya bilangan oksidasinya, berarti dia yang oksidasi, yang Fe2+-nya itu yang reduksi ya kan. Berarti karena Fe-nya yang paling dominan di sini masih, berarti dia yang dihitung adalah E0 dari si Fe ya kan. Berarti E-nya itu SL-nya itu sama dengan E0 Fe ditambah R dikali T dibagi N kali F dikali ln konsentrasi Fe3+ yang oksidasi dibagi konsentrasi Fe yang reduksi yang 2+ berarti. Masukin dah tuh E sama dengan
N0 yang ini nih 0,77 ditambah R-nya itu 8,31 dikali sama T-nya 293 ya. 293 N-nya. N itu merupakan ini perubahan elektronnya. Di sini kan Fe berubah dari Fe3 plus menjadi Fe2 plus ya kan. Berarti N itu sama dengan 1 ya kan, perubahannya 1 ke sini nih. Itu perubahan elektronnya. Berarti 1 dikali 96.500. Terus ln oksidasinya berapa nih? 75 ya kan? Per 25. Nah, coba hitung deh. Tadi coba hitung deh. 8,31 dikali 293 dibagi 96.500 berapa hasilnya? Hasilnya 0,026 bukan, Pak? 0,026. Ln terus dikali sama ln 75 per 25. Atau ln 3 ya? Ln 3 berapa? Ln 3. Berapa ln 3 hasilnya? Berapa hasilnya ln 3? Nyambung gak sih? Halo? Jadi 0,798 apa ya? Berapa? 0, 798. enggak, ln 3 berapa ln 3 hasilnya? Ln 3, ln 3. 1,09 bukan, Pak? 1,09 ya kan. Terus yang ini berarti dikali nih 0,77 ditambah berapa tuh? 0,026 kali 1,09. 0,028 ya. Coba nih. 0,029 sorry. 0,029. Nah berarti selnya itu sama dengan 0,77 ditambah 0,029. Hasilnya 0,799 volt. Atau 0,8 lah sama aja. Ada pertanyaan nggak di sini buat ngitung Eno? Bapak itu kenapa jadi 3, Pak? Lem 3. Oh, ln 3 kan itu kan ln oksidasi konsentrasi oksidasi per reduksi ya kan. Oksidasinya itu yang Fe ada 75 ya kan. 75%. Terus yang reduksinya itu ada Fe2 plusnya karena udah ditambahin Ti25 berarti dia ada 25% ya kan. Kan 75 bagi 25 3. Jadi sebenarnya ln 3. Tuh. Dari situ.
Ngerti nggak maksudnya? Dapat 3 Ngerti. dari mana? Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Yang lain. Lanjut ya kalau nggak ada ya. Nah sekarang kalau tadi dia sebelum titik ekuivalen ya kan, TI-nya itu baru 25% ditambahin. Kalau ini dia saat titik ekuivalen. Kalau saat titik ekuivalen berarti kita bandingin aja tuh si apa namanya, perhitungannya berarti masing-masing E0 gitu. E0 Fe ditambah RT per NF dikali ln oksidasi per reduksi ya kan. Terus sama E0-nya, kalau di sini pakai CE kita. CE ditambah RT per NF dikali sama ln oksidasi per reduksi ya kan. Nah ini karena dia R-nya sama, E-nya sama bisa kita coret ya. F sama dicoret ya kan. Terus di sini juga sama nih, oksidasi reduksi bisa dicoret. Berarti sisanya itu cuman si N0-nya Fe sama N0-nya Ce gitu. Berarti untuk kalau misalnya dia titik ekuivalen berarti si SL-nya itu atau beda potensial di larutannya itu sama dengan E sama dengan N Fe dikali N0 Fe ditambah NCe dikali N0 Ce dibagi NFe ditambah NCe ya kan. NFe-nya berapa nih? Dia tadi, oh ini beda ya Fe-nya ya. 0,36 volt. Terus dikali N itu sama dengan 1 ya kan. Dia berubah dari Fe2 plus ke Fe3 plus. Berarti dikali 1 ditambah N0Ce-nya itu 1,61 dikali 1 karena dari Ce4 plus ke Ce3 plus ya kan, dibagi NFe-nya itu 1 ditambah 1 berarti 0,36 ditambah 1,61 dibagi 2 berapa tuh hasilnya? 0,36 ditambah 1,61 dibagi kalau dibagi 2 berapa dapatnya? 0,98. 0,98 volt. Ini kalau saat dia titik ekuivalen ya, atau TE gitu. Nah sekarang lanjut kalau misalnya di sini ada setelah titik ekuivalen nih, ini beda lagi. Di situ ada berapa potensial dalam larutan 0,1 molar asam peroksida ya, H2O2. Hidrogen peroksida, asam peroksida lagi. Hidrogen peroksida H2O2. Di sini kebetulan ada nilai pH-nya nih. pH-nya itu 1 yang dititrasi 120% dengan kalium permanganat MnO4. Konsentrasi 0,1 molar. Di sini karena kita ngitung dari persen-persennya, kita nggak perlu masukin konsentrasinya nih gitu. Kecuali kalau kalian nanti nggak diketahui persennya gitu. Reaksinya itu 5H2O2 ditambah 2MnO4 ditambah 6H+, menjadi 8H2O ditambah 5O2 ditambah 2Mn2+ ya kan. Di sini berarti dia kondisinya itu adalah lewat dari TE ya, titik ekuivalen. H2O-nya itu berarti udah habis tuh, sisanya tinggal si MnO4. Karena dititrasi sebanyak 120%, berarti MnO4-nya itu adalah MnO4 apa namanya? Mn2 plusnya itu adalah 100. Ini reaksi gimana sih? Oh iya benar.
Berarti si MnO4-nya itu dia 20% ya kan? 20% kelebihannya. Si Mn2 plusnya itu dia 100% ya. Ini yang oksidasi, ini yang reduksi. Tinggal kita masukin berarti ini. N0 SL-nya itu sama dengan N0 dari MnO4 tadi berapa nih? 1,51 ditambah R-nya itu adalah 8,31 dikali T-nya sama ya 293 dibagi sama 96.500 terus dikali ln karena ada nilai pH di sini nih. Itu kita masukin tuh pH-nya. Atau nggak usah kita masukin deh, nggak usah deh. Berarti ln oksidasinya itu 20% ya kan, 20/100 ya kan. Berarti E sama dengan 1,51 dikali 8,31 kali 293 dibagi 96.500. Dapat hasilnya 0,025 ya dikali ln 20/100. Itu hasilnya adalah minus 1,61. Berarti nilai sel-nya itu sama dengan 1,51. Ini bukan dikali ya, ditambah salah. 1,51 ditambah 0,025 kali 1 kali minus 1,61 berapa tuh? 0,025 kali minus 1,61. Berapa hasilnya? 0,025 dikali minus 1,61. Minus 0,41. 402. Minus berapa? 0,04 402. 04. 0402 ya. Iya, Pak. Nah, terus berarti ditambah 1,51 itu hasilnya 1,47 volt. Nah, jadi kayak gitu kalau misalnya dia lewat dari titik ekivalen ya. Udah gitu doang sebenarnya. Ini ada tugas. Jadi kalian cari nih di sini reaksi antara si Fe sama titanium, Fe sama Ti. Terus kalian cari yang pertama itu kalau Ti-nya itu tuh 25% ya kan. Terus yang kedua itu kalau Ti-nya itu 50%. Yang ketiga itu kalau Ti-nya 75% sama yang terakhir saat titik ekivalen berarti Ti-nya itu 100%. Terus setelah kalian dapat, kalian hubungin antara beda potensial itu di sumbu Y, berarti sel-nya nih di sini. Terus sama persen Ti-nya itu di sumbu X gitu. Ini kalian hubungin tuh. Lihat bentuk kurvanya kayak gimana ntar gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang potensiometri? Bapak yang tadi Hah? yang 100%. Yang ini nih. Kan yang tadi sebelumnya. Oh, ini udah lewat, bukan 100% ini. Ini lewat trik ekivalen. 120% kalau yang ini. 100. Iya, dapat dari mana? Itu kalau 120% berarti siapa nih? Sebenarnya kebalik apa gimana sih? Kalau bentar ya. 1,51. Oksidasi
Oh bener, kan si MN04-nya itu ditambahin sebanyak 120% ya kan? MN4 120%, berarti si apa namanya, hidrogen peroksida kan udah habis nih, ya kan? Berarti sisanya tinggal yang dominan itu si MnO4 sama Mn2+, ya kan? Ini nah yang mana maksudnya nih? Nah yang mana? Nah yang mana? Mau nanya yang Yang mana? itu yang 20% sama yang 100% itu. Kalau misalnya 120% kan berarti si Mn4 itu dia kelebihan 20% ya kan? Terus si Mn2+-nya itu dia udah berubah semua tuh jadi 100% gitu. Udah semua jadi Mn2+. Ini kelebihan dari si MnO4 gitu. Makanya pas kita tulis lon oksidasi per lon reduksi, yang oksidasi itu kan berarti kan yang MnO4 min ya kan. Terus yang reduksi itu dia Mn2+. MnO4 itu 20 karena dia 20%, terus si Mn2+ itu dia 100% gitu. Makanya dia 100 tulisannya kayak gitu. Nah, terus 5 ini dari mana nih, saya lupa jelasin. 5 ini dari mana, kan dia kan perubahannya dari MnO4 min ke Mn2+. Di sini Mn-nya itu biloxnya berapa nih di MnO4 min? Biloxnya MnO4 min. Yaitu berarti total muatannya sama dengan min 1. Oh, itu kan dia minus 2 ya. Jumlahnya ada 4, berarti 4 dikali minus 2. Berarti di sini tambah berapa nih supaya jadi minus 1? 7. 7. Berarti apa namanya, bilox dari si Mn-nya itu sama dengan 7 plus ya kan, plus 7. Terus jadi Mn2+, jadi plus 2. Nah, dari 7 ke 2 itu berarti dia butuh perubahannya 5 ya kan, makanya di sini N-nya sama dengan 5 nih. Gitu. Gimana, ngerti nggak maksudnya? Masih bingung ya? Halo? Masih bingung, Bapak. Bingung sebelah mana? Bapak kalau 1,61 tadi dapat dari mana tadi? 1,61. Ini kan dari ini udah ada di, udah diketahui ini mah. Nih Oh iya 1,61. Ada lagi yang lain? Jadi ini tergantung dari yang mana yang dominan nih. Kalau misalnya sebelum dari kekevalen kan berarti kan si Fe-nya masih dominan ya, karena di sini reaksi antara Fe sama Ti ya kan. Makanya kita pakai N0 dari si Fe. Kalau saat titik ekivalen itu kan dua-duanya itu udah setara tuh. Makanya bisa kita coret. Jadi kita tinggal cari N0-nya dari jumlah elektron yang berubah terus dikali sama masing-masing si N0 gitu. Dibagi sama jumlah elektronnya. Berarti di sini kan jumlah elektronnya 1 nih perubahannya si Fe. Terus Ce juga 1. Berarti si NFe-nya 1, NCe-nya 1. N0 udah ada nih si Fe-nya. Terus N0 dari si Ce udah ada, dibagi sama total elektron 2. Berarti berapa tuh hasilnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya setelah titik ekivalen berarti dilihatnya dari jumlah titran yang ditambahin gitu. Di sini kan titrannya itu adalah si MnO4. Dia ditambahkan sebanyak 120%. Berarti udah kelebihan 20% ya kan? Berarti si MnO4-nya itu dia kelebihan 20%. Si Mn yang udah berubah itu, yang udah jadi Mn itu ada 100% ya kan? Udah semua berubah jadi Mn tuh kayak gitu. Udah kita tinggal hitung aja gitu.
Tapi di sini bedanya kalau reaksi yang asam peroksida lagi. Hidrogen peroksida sama si permanganat itu nilai elektron itu sebenarnya 5 nih di sini karena perubahan dari MnO4 menjadi Mn2+ di situ kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Halo. Dan kalian coba hitung aja dulu ini yang ini nih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung ini aja apa namanya WA saya aja. Gitu. Nah kalau misalnya di sini nih berarti kita pakai enol yang mana nih? Ini kan reaksi antara si Fe sama Ti ya kan? Terus Ti-nya itu 25% nih. Berarti Fe yang udah berubah itu adalah 75% ya kan? Berarti kita pakai enol dari Ti apa dari Fe itu di situ berarti? Kalau misalnya di tugas yang ini. Enolnya pakai yang 0,77 apa yang 0,13? Yang lebih dominan yang mana tuh? Di larutannya masih yang Fe apa udah jadi Ti berarti yang lebih dominan? Fe ya, Pak. Fe berarti kita pakai enolnya adalah yang ini ya. Enol Fe gitu. Berarti kita kalau mau nyari 25% berarti E sama dengan enol Fe ditambah R kali T ya kan, per N dikali NFe dikali apa namanya tuh? Faradaynya. Terus dikali ln oksidasinya kan berarti kan itu perubahan dari reaksinya itu Fe3+ menjadi Fe2+. Berarti si Fe3+-nya itu ada 75%, si Fe2+-nya ada 25% ya kan. Di sini berarti dia 75, di sini dia 25. Ya udah kayak gitu.